Tutup semua. Kan kalau kalau nggak bicara kan tidak membebani bandwidth kan, gitu kan. Buka aja ya. Jadi on cam dulu semua ya, yang di halaman 1 ini. Bayaki, Fikri, Ulin, Anida, Raihan Jamal, Muhammad Raihan Jamal, Rabiatul Adawiyah. Oke, baik. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu aspek dalam Islam adalah dakwah. Dakwah itu salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kami minta saudara membaca buku tentang dakwah apapun, yang penting anotasinya dakwah. Kami itu dakwah atau sejarah dakwah, pokoknya ada kata-kata itu. Supaya saudara tahu dulu bahwa apa itu dakwah, dan tadi sudah dijelaskan oleh saudara, sudah menemukan banyak lah apa itu kata dakwah, makna dakwah, tabligh dan sebagainya. Baik, saya katakan bahwa saya ingin sampaikan bahwa dakwah itu salah satu ajaran Islam, dan Allah menekankan sekali tentang itu. Apa yang diperintah oleh Allah, Allah memerintahkan pada setiap kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu satu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panggillah kepada Tuhan, kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Orang selalu mengatakan dengan cara yang baik. Tapi bil hikmah itu dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya yang disampaikan itu adalah ada ilmunya. Yang disampaikan kontennya madatud dakwahnya itu agama, maka ada ilmu agamanya, tidak semata-mata humorisnya, tidak semata-mata komedinya gitu kan. Dakwah sekarang kan banyak komedinya. Tapi tidak semata-mata, tapi ada pesan dakwah yang memang disampaikan. Kemudian yang kedua memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga boleh mujadalah. Mujadalah itu artinya kita berdebat, meyakinkan sampai kemudian orang bisa menerima argumentasi yang kita berikan kepada mereka. Nah, para ulama agak sedikit berbeda dalam memahami ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada yang mengatakan itu fardu ain. Karena itu kan perintah individual itu. Ud'u itu kan mufrad itu. Fil amar mufrad. Jadi itu kepada setiap kita. Ulama Mu'tazilah mengatakan itu fardu ain. Setiap orang wajib melaksanakan dakwah. Kalau tidak berdakwah dia dosa. Tapi pada umumnya para ulama menjelas atau memahami bahwa dakwah itu, kegiatan dakwah itu adalah fardu kifayah. Kenapa dakwah itu? Karena harus ada skill of communication-nya, dia harus kuasai. Maka kemudian karena ada masuk skill, maka tidak bisa semua orang punya skill yang sama. Dengan demikian maka kemudian para ulama lain itu berpendapat bahwa dakwah itu adalah fardu kifayah. Di satu kampung, satu kampung itu mesti ada satu orang dai. Dai itu bukan dai yang memang dia profesinya dakwah, tapi minimal ada satu orang yang bisa berkhutbah, bisa berceramah, bisa menyampaikan ajaran agama kepada masyarakatnya. Itu kalau sudah ada di satu kampung, satu Korea itu sudah ada satu dai, di mana situ ada satu masjid. Dalam struktur masyarakat Aceh itu sangat jelas. Ada di satu kampung itu mesti ada satu namanya mukim. Nah, mukim itu ada satu masjid dan satu komunitas sosial. Di situ harus ada satu orang namanya kiai, yang kiai itu dia punya tugas berdakwah. Lalu kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kan jelas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin. Kuntum itu kan bentuk ubahan kalimatnya itu kan fi'il madhi dari kana. Kuntum itu dari kana. Kana itu artinya fi'il madhi. Allah berkata bahwa Allah menggunakan fi'il madhi untuk bentuk yang akan datang. Kalau fi'il madhi itu kan bentuk lampau. Kuntu taliban. Dulu saya pernah jadi mahasiswa. Itu kuntu taliban, betul itu.
Tapi kalau Anda sekarang mengatakan kuntu aliman, kuntu mudarrisan, saya adalah seorang guru, Anda belum jadi guru gitu kan. Tapi menggunakan fi'il madhi boleh. Dalam bahasa Arab itu boleh menggunakan fi'il madhi untuk bentuk yang akan datang, untuk bentuk mustakbal. Nah, tetapi dalam tradisi Arab itu harus yakin betul bahwa yang mustakbal itu betul-betul akan terjadi gitu kan. Betul-betul akan terjadi kan. Kemudian Allah juga menggunakan kalimat yang sama. Jadi menggunakan bentuk mustakbal atau yang akan datang dengan menggunakan fi'il madhi. Kenapa? Karena itu akan betul-betul terjadi. Jadi Allah mengatakan kepada kita bahwa kalian tuh umat Islam itu bisa jadi khairul ummah, akan jadi khairul ummah. Umat yang terbaik di dunia. Terbaik itu apa? Dia menguasai peradaban. Satu, pasti dia menguasai peradaban, pasti ya. Atau jawabannya surat Al-Mujadilah aja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang terbaik di dunia itu ketika dia menguasai ilmu pengetahuan dan juga beriman. Jadi sains kita kuasai, teknologi kita kuasai, sains kita kembangkan, teknologi kita kembangkan, kan itu. Jadi kita itu adalah the developer of knowledge and sciences, bukan the followers of knowledge and sciences. Nah, kalau kita menjadi the followers itu bukan the first level of the human in the world. Kalau the first level of human in the world itulah dia the developer of knowledge and the developer of technology. Jadi Allah mengatakan yang diberikan ilma darajah itu, diberikan ilmu itu bukan ilmu sebagai kita mengikuti teori-teori orang Eropa atau Amerika, tapi kita mendevelop teori sendiri. Mendevelop teori sendiri, mendevelop teknologi sendiri, tapi beriman. Gitu. Beriman. Ketika kita menyelesaikan keseimbangan antara iman dan penguasaan sains dan teknologi dan pengembangan sains dan teknologi, maka kita akan jadi umat terbaik di dunia. Kenapa jadi umat terbaik? Karena dengan sains dan teknologi pasti ekonomi kita bagus. Kenapa sekarang ekonomi kita termehe-mehe atau tertinggal-tinggal terus? Kenapa? Karena kita tidak menguasai sains dan teknologi. Laptop aja yang sekarang saudara pakai di kelas ini ada 37 mahasiswa, 35 mahasiswa, itu kan nggak ada satupun produk Indonesia. Atau saudara yang pakai smartphone, Yola pakai HP, Hidayatul Maki pakai HP, kemudian Zaki juga pakai HP, itu kan HP juga HP punya Korea Anda pakai hari ini, atau pakai HP Taiwan yang Anda pakai, gitu kan? Bukan HP kita gitu kan. Nah, artinya bahwa uang kita, hasil skill kita, hasil knowledge kita, gini saudara, maksud saya gini. Nah, sekarang ada saya di Indonesia ini, ada Bu Iin di Indonesia ini. Saya sudah selesai sekolah, Bu Iin sudah selesai sekolah, bekerja sebagai dosen gitu kan, kita punya skill. Lalu kemudian dengan kita bekerja sebagai profesional, maka negara boleh cetak uang untuk membayar saya gitu kan. Maka kemudian semakin banyak orang pintar, maka akan semakin banyak kita punya uang yang bisa kita produk atau bisa kita lahirkan atau bisa kita cetak di Indonesia ini. Tapi sayangnya uang itu dikirim ke Taiwan, dikirim ke Cina untuk beli laptop ini gitu kan. Sehingga kemudian kita tidak menjadi khairul ummah, kita di bawah Korea Selatan, di bawah Taiwan. Di Asia, di Asia yang di bibir Pasifik itu kan kita. Yang di bibir Pasifik, sebelah kita itu kan Pasifik. Sebelahnya Ambon, sebelahnya Papua itu kan sudah Pasifik itu. Nah, karena kita satu garis dengan Taiwan, satu garis dengan Korea Selatan, tapi yang satu garis dengan Jepang itu satu garis semua tuh. Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Indonesia satu garis semua tuh dengan kita. Tapi yang maju-maju mereka, Taiwan maju, Korea Selatan maju, Jepang maju, kita belum. Nah, uang yang kita hasilkan
yang kita hasilkan dikirim ke mereka. Kenapa? Karena beli barang-barang mereka, device mereka. Gitu. Nah ini saudara. Jadi kita tidak bisa yarfa'illahu ladina. Kenapa? Karena kita baru beriman tapi belum utul ilma. Nah itu kira-kira makna khairu ummah. Jadi khairu ummah itu ada iman, ada penguasaan sains dan teknologi, dan sains dan teknologi itu bukan hanya kita menguasai tapi juga bisa mendevelop sains dan teknologi. Maka harus pintar-pintar, harus jadi orang-orang pintar gitu kan. Harus menjadi orang-orang pintar dan harus menjadi orang-orang kreatif. Gitu. Harus menjadi orang-orang kreatif. Gitu. Tidak sebagai the followers of the other society in the world. Jadi kita bukan sebagai follower dari Amerika, bukan sebagai follower dari Eropa, bukan sebagai follower dari Kanada, tapi memang kita we are the human, we are the people, kata orang Amerika. Kita adalah orang. Kita ingin punya laptop, maka produk-produklah laptop itu. Maka kembangkan laptop itu, yang laptop punya kita. Nah sekarang kalau kita ingin bikin laptop pasti semakin susah. Kenapa? Karena sudah ada prototipe dari Apple, ada prototipe dari Asus, ada prototipe dari HP sudah ada, Asus sudah ada, Apple sudah ada. Kita harus mahir menghasilkan laptop yang baru, tidak boleh menduplikasi punya mereka. Duplikasi yang diplagiasi kita akan dituntut oleh negara mereka gitu kan. Maka harus semakin kreatif dan semakin kreatif. Nah itu kalau kita sudah menguasai sains dan teknologi, maka kemudian kita akan jadi khairu ummah. Nah siapa yang bisa menghantarkan itu semuanya? Yang bisa menghantarkan itu semuanya kan adalah perguruan tinggi. Siapa yang harus mengencourage orang masuk ke perguruan tinggi? Dai gitu lah. Dai itu harus mengencourage orang, mendorong orang untuk supaya masyarakat jadi orang pintar. Jadi dai itu bukan memprovokasi untuk menggulingkan presiden, bukan provokasi untuk menggulingkan gubernur, dorong masyarakatnya untuk menjadi orang pintar. Dorong masyarakatnya untuk bisa menguasai sains dan teknologi. Dorong masyarakatnya untuk menjadi orang kreatif dan berkarya gitu. Jangan jadi orang pemalas. Orang pemalas, orang sukses pasti tidak pemalas. Orang pemalas pasti tidak sukses. Maka dia harus menjadi orang yang bekerja gitu. Orang yang pekerja, orang yang kreatif, orang yang pekerja, orang yang punya etos, orang yang punya dinamika, orang yang kekurangan waktu dalam 1 minggu itu kurang waktu untuk dia bekerja. Kenapa? Karena terlalu banyak harus dia kerjakan, waktu terlalu pendek. Maka kemudian sudah tembus 7 hari dia bekerja tanpa libur. Tapi itu tidak bagus juga karena dia tubuhnya pasti akan rusak, pasti akan kalah. Karena tubuh itu perlu istirahat. Karena kita bukan malaikat dan kita bukan Allah, bukan Tuhan ya, bukan. Kita adalah manusia yang hidup dengan tubuh fisik. Yang fisik itu satu kebutuhannya adalah dia beristirahat. Baik. Kembali kepada tadi bahwa tujuan berdakwah itu disampaikan kepada Rasulullah itu adalah bahwa Rasulullah itu menyampaikan pesan-pesan ajaran, dan pesan ajaran itu harus disampaikan kepada masyarakat di sekitar beliau, yaitu para sahabat beliau, dengan cara apa? Berdakwah. Apa tujuannya? Untuk jadi khairu ummah. Maka untuk menjadi khairu ummah yang bisa menguasai sains dan teknologi dengan kekuatan keimanan tadi, dia dengan cara harus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka harus berdakwah. Tugas dai itu tadi mendorong orang untuk tetap beriman dengan baik, kemudian dia menguasai sains dan teknologi, dan juga punya etos kerja yang bagus. Penguasaan sainsnya bagus, penguasaan teknologi bagus, tapi juga kinerjanya juga bagus gitu kan. Maka saya ya ketika dulu di fakultas saya perlu dosen yang mau ngajar. Bukan dosen yang doktor dia dari mana-mana tapi nggak pernah masuk kelas. Bukan dosen yang profesor doktor tapi tidak pernah masuk kelas. Kita perlu dosen yang mau ngajar. Kenapa? Karena memang pintar itu akan bermanfaat, ilmunya akan bermanfaat, tapi dia harus bekerja, harus berkarya gitu. Dosen tugasnya adalah mengajar, maka kemudian
Produk dia adalah transforming knowledge-nya, transforming new knowledge, transforming new theories, dan transforming new technology kepada mahasiswa. Jadi harus berkarya. Jadi tugas pada dai itu, nah bagaimana semuanya bisa terjadi? Itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nama kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ujungnya gitu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengatakan akan jadi umat yang terbaik jika menguasai sains teknologi, mengembangkan sains dan teknologi, kemudian juga bekerja yang baik, wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu, harus bekerja, harus berkarya. Kalau tidak berkarya juga nggak ada hasil. Jadi ilmuwan bukan hanya ngomong gitu loh. Jangan hanya bicara, harus berkarya, harus bekerja gitu kan. Supaya ada hasilnya. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk jadi khairu ummah. Ciri definisi khairu ummah itu apa? Definisinya adalah menurut Allah, menurut Al-Qur'an itu adalah menguasai ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan, berkarya dengan ilmu pengetahuan sehingga menjadi seorang profesional, tapi tetap beriman. Tetap beriman. Bukan seorang yang punya penguasaan sains bagus, teknologi bagus, tapi tidak beriman. Berimannya beriman yang lurus. Berimannya beriman yang bukan iman dalam wacana, tapi iman dalam behavior. Iman itu saya setuju dengan definisinya Khawarij. Iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalan bil arkan. Amalan bil arkan. Jadi Khawarij itu mendefinisikan iman itu termasuk perbuatan. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa saya beriman kepada Allah itu saya mau berkarya. Kenapa? Karena Allah menyuruh saya berkarya. Saya akan punya integritas dalam karya saya. Kenapa? Karena Allah memang menyuruh saya punya integritas dalam berkarya saya. Kemudian dedikasikan semua karya kita kepada Allah gitu. Sehingga nah itulah fungsi iman itu dari situ. Sehingga kita menjadi pintar, kita menjadi profesional, kita menjadi orang produktif ya karena iman kita gitu. Jadi iman tidak sekedar sebagai sebuah wacana. Kalau iman hanya sebagai sebuah diskursus saja, tapi dia mukmin tapi dia nggak salat, tapi dia mukmin tapi dia nggak pernah puasa, maka kemudian dia tidak akan jadi khairu ummah. Kenapa? Nanti ketika jadi profesional, ketika jadi pejabat, dia tetap korupsi. Kenapa? Karena imannya tidak kontrol dia, gitu kan. Nah ini yang Allah inginkan, yang Allah idealkan dengan dakwah, gitu kan. Sekali lagi, kuntum khairan ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ujungnya itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itulah dari dakwah, itulah dakwah. Mengajak Allah kepada kebaikan dan juga memberitahu kepada orang bahwa ada perbuatan-perbuatan munkar yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita tinggalkan. Pemalas itu munkar. Tidak masuk kerja itu munkar, gitu kan? Kemudian meninggalkan pekerjaan itu munkar. Korupsi itu munkar, gitu kan? Kemudian ketika jam kerja curhat kepada teman saja itu juga munkar. Jam kerja ya kerja gitu. Jangan kemudian digunakan sebagai tempat untuk curhat. Jam ngajar ya ngajar. Jam kelas jangan dijadikan tempat dia untuk bercurhat. Ngajar ya ngajar, kelas jangan mahasiswa memprovokasi mahasiswa. Nanti saudara akan punya pengalaman lah. Sekian puluh dosen di fakultas pasti satu sama lain akan berbeda karakteristik yang ngajar. Ada yang provokasi saudara juga. Ya, karena saya sudah cukup lama di fakultas, jadi saya tahu persis yang gitu-gitu. Provokasi massa juga ada, gitu kan. Oke, saya kembali kepada yang tadi bahwa tujuannya itu. Lalu bagaimana? Prakteknya itu kan ideal ajarannya. Prakteknya bagaimana? Pada masa Rasul. Rasul adalah dai pertama di dunia. Selama sejarah Islam itu ada, beliaulah dai pertama. Dan contoh Rasul dia berdakwah, dia bukan berdakwah dengan mimbar. Dia berdakwah dengan
man to man. Bukan door to door, tapi man to man, dari orang ke orang, gitu kan. Ngobrol berdua, yakinkan orang, gitu kan. Jadi man to man. Bahkan kemudian diam-diam dulu, tidak terbuka dulu. Lalu kemudian setelah agak lama, sudah banyak orang ikut, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, rabbaka fakabir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahzir, wa la tamun tastaksir, wa rabbika fasbir. Itu kan kamu yang sedang berselimut aja, artinya Rasulullah itu dakwahnya diam-diam bertahun-tahun sampai 3 tahun, tahun ketiga baru Allah ingatkan. Kamu harus terbukalah. Terbuka saja. Akhirnya kemudian dia terbuka. Di depan orang banyak dia menyampaikan dakwahnya. Halo ya. Halo, saya sedang ngajar. Saya ngajar dulu sebentar ya, sedang ngajar sebentar. Ya, oke. Baik, saya sampaikan bahwa Rasulullah itu contoh dai pertama, dan beliau berdakwah itu man to man. Dari orang terdekat dulu, teman sepermainan dulu, Abu Bakar dulu teman sepermainan. Keluarganya dahulu. Istrinya dahulu yaitu Khadijah itu yang kemudian Khadijah Solihah yang memang istrinya sendiri diyakinkan itu supaya istrinya tidak menjadi barir dalam kegiatan dakwah beliau. Akhirnya kemudian Khadijah kan sangat luar biasa partisipasi dakwahnya. Dia tidak hanya sebagai seorang daiyah yang meyakinkan orang lain ikut bersama Rasulullah mendakwahkan ajaran Islam, tapi dia menginvestasikan seluruh kekayaan aset usahanya. Dia seorang pengusaha wanita, tapi dia menginvestasikan seluruh aset usahanya untuk kegiatan dakwah Rasul. Dan itulah kegiatan dakwah di zaman-zaman awal ya, zaman-zaman awal. Jadi dakwah is a mission, is a religious mission. Dakwah is a sacral mission. Jadi dakwah itu misi suci. Spiritual mission. Jadi misi spiritual. Jadi dakwah itu is not a professional working, bukan profesi gitu kan. Nah, walaupun sekarang memang profesi nggak apa-apa sih, tapi jangan kita salahkan ya. Jangan kita salahkan. Tapi dakwah pada masa Nabi itu adalah seperti itu gitu, karena memang situasinya seperti itu. Situasinya seperti itu bahwa dia harus meyakinkan orang. Bayangkan dia meyakinkan tentang Tuhannya orang Arab itu waktu itu kan divisualisasikan dalam bentuk patung, ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Mana Talata Uzza, that is our God, itulah Tuhan kita gitu kan. Ketika Rasulullah datang, Tuhanmu itu Tuhan itu, tapi Allah yang di mana Allah yang kamu sebut? Nah itu. Allah itu ya gaib tapi ada gitu. Tapi itulah pasti Rasulullah sangat sulit untuk menjelaskan. Kenapa harus menjelaskan Allah yang memang dia gaib tapi ada, it exists gitu kan. Nah kemudian untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, Rasulullah kemudian dibekali oleh Allah mukjizat itu. Mukjizat itu kan untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, maka turunlah mukjizat itu. Kan mukjizat itu kan bukan punya Rasulullah, tapi punya Allah yang saat itu diturunkan kepada Rasulullah. Habis itu selesai. Contoh ginilah, yang paling simpel saya jelaskan kepada saudara. Ketika ada 70 orang sahabat habis perjalanan Rasulullah mau sholat zuhur, air cuma 1 ember. Lalu kemudian mereka bilang, kita nggak bisa wudhu nih, nggak ada air lagi. Kan Rasulullah bisa mengatakan tayamum, tapi mungkin waktu itu belum ada praktek tentang tayamum. Mungkin ya, saya tidak persis tahu ya. Tapi Rasulullah kemudian, mari satu-satu berwudhu, dia taruh tangannya di dalam ember itu. Sampai 70 orang sahabat itu selesai wudhu semuanya, air itu masih penuh. Sehingga kemudian para sahabat mengatakan, memang
memang Rasulullah itu benar adalah utusan Allah. Allah lah yang memutuskan. Nggak mungkin air kita satu ember cukup untuk sekian puluh orang untuk berwudu tanpa memang Allah akan memberikan mujizat kepada Rasul. Sehingga muncullah pada kita di buku-buku SD bahwa mujizat Rasulullah itu adalah keluar air dari tangannya. Lalu tidak keluar air, tangan air itu ada di situ, itu kekuatan Allah. Nah, buktinya ketika mandi di Madinah bersama pokoknya Aisyah mau mandi kan tetap nimba. Tidak kemudian Aisyah mandi, silakan dikeluarkan nanti air, nggak ada. Artinya bahwa itulah mukjizat itu, bahwa itu punya Allah yang dipakai sampaikan disampaikan atau dipergunakan oleh Rasulullah sebagai bukti kerasulannya. Itu berbagai tantangan dakwahnya Rasul. Maka kemudian yang diperlukan untuk dai ke kegiatan dakwah Rasul itu tidak hanya knowledge, tidak hanya pengetahuan agama yang dia ketahui, yang dapat terima dari Allah, tapi juga integritas. Integritas dalam kegiatan dakwahnya. Integritas dalam kegiatan dakwah itu. Dia punya integritas yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Dan tantangan apapun dia hadapi dengan cara yang paling bijak dan cara yang paling sabar, gitu kan? Dan cara yang paling sabar ketika beliau pergi ke Taif karena diboikot di kota Mekah, waktu itu sedang berdakwah diboikot di kota Mekah, beliau hijrah ke Taif, ternyata di Taif dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai kakinya berdarah. Rasulullah hanya mengatakan, ya Allah ampuni saya. Ini mereka belum paham tentang saya, gitu. Saya mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan kepada mereka tentang ajaran agama yang kau sampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada mereka. Itu kan sangat luar biasa integritas Rasulullah dalam kegiatan berdakwah. Jadi ya integritasnya sangat luar biasa. Saya kemudian orang-orang itu percaya, gitu. Dan agama yang dia sampaikan itulah personifikasi jadi agama itu jadi personifikasi pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu merupakan personifikasi dari agama yang dia sampaikan. Jadi kalau ingin lihat agama itu seperti apa, lihat hidup Rasul. Itulah personifikasi. Jadi apapun yang disampaikan itu dia kerjakan. Maka kemudian Rasulullah menasihatkan kepada kita, ibda binafsik, semali gorik, mulai dari diri kamu, baru orang lain, gitu. Baru orang lain. Maka dan itu merupakan terjemahan dari ayat Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang mengatakan apa-apa yang belum dia kerjakan. Nyuruh orang begini, nyuruh orang sedekah, tapi dia nggak pernah sedekah. Nyuruh orang tahajud, tapi dia nggak pernah tahajud. Itu kan nggak benar. Jadi kalau Rasulullah itu ya semua yang dia sampaikan kepada sahabatnya, itulah yang dia kerjakan. Gitu. Jadi Rasulullah personifikasi dari yang dia ajarkan. Jadi kisah suksesnya Rasul itu berdakwah itu, satu, knowledge-nya cukup kuat, karena didampingi oleh Allah melalui wahyu-wahyunya. Yang kedua, integritas personal dia terhadap kegiatan dakwah yang sangat kuat, sehingga kemudian orang percaya, gitu. Orang percaya. Dan yang ketiga, Rasulullah personifikasi dari apa yang dia sampaikan. Rasulullah adalah personifikasi dari apa yang dia sampaikan. Jadi dakwah itu bukan sekedar kegiatan entertaining. Kalau sekarang kan banyak dakwah itu entertain. Kadang-kadang yang disampaikan lebih ideal daripada yang dia kerjakan, gitu kan? Yang dia kerjakan tidak sebesar yang dia sampaikan. Pokoknya itu kan akan kemudian orang, apa kamu mau gitu, kok kelakuan kamu, apalagi kalau dia tahu tentang kita. Maka kemudian bagus kalau dakwah itu ya pelan-pelan, kita coba biasakan dulu diri kita apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat trust pada kita, apa yang kita omongkan mereka percaya, mereka paham, mereka percaya, lalu bisa mereka kemudian mengamalkan apa yang kita serukan kepada mereka. Nah ini kira-kira kisah suksesnya dakwah Rasul. Lalu kemudian dakwah Rasul itu
dia menyatu ya ketika sampai di Madinah, dakwahnya itu menyatu dalam seluruh institusi pemerintahan. Institusi pemerintahan. Kenapa? Karena Rasulullah waktu di Madinah jadi kepala negara. Maka kemudian negara diregulasi dengan regulasi agama yang beliau bawa. Lalu kemudian parameter akhlak para sahabat adalah parameter akhlak yang beliau lakukan sendiri. Dan itu dari Al-Qur'an. Lalu kemudian juga integritas beliau dan para sahabat sekitarnya kan ikut berintegritas beliau. Maka kemudian dakwah beliau walaupun hanya 23 tahun tapi sukses besar. Kalau kita mungkin sudah berabad-abad tapi kemudian ya masih banyak hal yang belum terselesaikan di bangsa ini dengan kegiatan dakwah kita. Nah, karena ya tadi itu tidak semua kita merupakan personifikasi dari apa yang kita sampaikan, integritas kita juga mungkin tidak total dan sebagainya. Sehingga kemudian trust orang kepada kita sebagai dai juga kurang begitu baik. Tapi saya tidak ingin membuat saudara menjadi pesimis tentang kegiatan dakwah. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah as you see as you can. Jadi apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah dalam kegiatan dakwah. Tuh, lalu kemudian yang ketiga bahwa tadi kan yang pertama bahwa Al-Quran menghendaki kegiatan dakwah, Rasulullah implementasinya begini, lalu kemudian sekarang untuk kegiatan untuk memodernisasi Islam hari ini, sebenarnya bahwa Islam itu harus masuk ke dunia modern hari ini, maka kemudian madatud dakwah kita jangan kemudian berbenturan, berkonstruksi dengan kemajuan peradaban. Sekali lagi, pilihannya adalah agama masuk pada dinamika perubahan, atau agama menjadi inisiator inspirasi perubahan, atau agama mengikuti perubahan. Nah, sekarang ini, hari ini, saudara, agama mengikuti perubahan. Tapi perubahan sosial tidak dikendalikan oleh agama, dikendalikan oleh humanity of the human capital. Bahwa kita punya human capital dan kita punya humanity di sini. Maka humanity lah sekarang yang mengendalikan bangsa ini, mengendalikan negara ini, mengendalikan dunia ini hari ini, humanity kita. Menurut humanity kita harus begini. Jadi bukan baca Quran, baca kitab-kitab salah, lalu kemudian kita harus menginspirasi melakukan kegiatan-kegiatan ini. Tidak. Contoh simpel aja, contoh kecil aja. Sekarang sudah tes PCR katanya kan untuk yang naik pesawat. Awal PCR keluar tuh harganya 3 juta. Turun jadi 2 juta, turun jadi 1 juta. Sekarang udah tinggal 200.000. Jadi dengan demikian sebenarnya harga realnya kan segitu. Nah, kenapa naik jadi 3 juta? Karena ada humanity of the human capital kita yang mengatakan this is the opportunity untuk mendapatkan margin yang sebesar-besarnya gitu. Kenapa? Karena pasti permintaan sebesar apapun pasti permintaan setinggi apapun harganya akan dibayar oleh orang karena orang perlu, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, gitu kan? Nah, ini kan humanity orang, bukan dipengaruhi oleh agama. Mungkin agama tidak itu berpikirnya, gitu. Karena agama tidak sedang berpikir teori supply and demand. Agama sedang berpikir. Agama mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi harus ta'awun satu sama lain. Jadi kalau harganya 200.000 ya dari awal 200.000 keluarkan. Maka kemudian tapi karena ada humanity, maka kemudian agama ini kemudian tidak mempengaruhi perubahan, tidak mempengaruhi harga PCR itu. Tapi agama harus masuk ke sini, harus menjelaskan. Maka Kiai menjelaskan, tolong umat Islam semuanya berpartisipasi kepada pemerintah
untuk protokol kesehatan harus begini, harus menjaga 5M. Kalau mau bepergian pakai swab antigen, kalau mau naik pesawat pakai PCR. Itu. Kan. Tapi ketika orang-orang melihat, aduh, ini bikin negara, bikin kita menjadi berkontraksi orang. Karena kadang-kadang ada orang yang berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi itu dia melawan pemerintah. Itu yang menjadi kemudian dihadapi oleh pemerintah Indonesia dengan kata-kata radikalisme. Itu saudara. Dengan demikian maka yang hari ini kebanyakan umat Islam itu bukan satu karena tidak mampu agama merubah perubahan atau menginspirasi perubahan, tapi agama harus ikut pada perubahan. Nah, kadang-kadang berkontraksi. Ketika berkontraksi harus seperti apa? Apakah kita akan melawan habis, gitu kan? Atau kita beradaptasi dengan menyatakan tidak, dengan tidak setuju tapi tidak ngomong tidak setuju. Nah, itu yang kebanyakan hari ini seperti itu. Nah, karena agama tidak menginspirasi perubahan, agama mengikuti perubahan di Indonesia ini. Nah, kita tidak tahu. Kalau pada masa Rasul, ya agama itu karena memegang misi agama adalah Rasul, maka dia perubahan itu diinspirasi oleh agama. Nah, Yakut awal-awal jadi menteri ngomong agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Tapi saya tidak tahu what the meaning of inspiration dari beliau ya. Tapi nyatanya bahwa sampai sekarang ya yang namanya harga tetap dikendalikan, tidak ada diskusi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian Kesehatan gitu kan, sehingga kemudian masing-masing mereka bergerak dan agama harus masuk ke situ supaya masyarakat tidak melawan kan itu. Maka ulama diminta untuk bicara begini oleh pemerintah. Nah itu saudara. Jadi hari ini yang paling baik itu, yang paling nyaman itu. Dan para ulama pada akhirnya kemudian ada di situ hari ini. Bersama-sama perubahan, bersama-sama dan pemerintah, dan bersama-sama mengikuti perubahan tanpa berkontraksi. Kalau berkontraksi kita akan habis. Baru ngomong satu kata saja langsung ditangkap oleh polisi. Kalau kita ingin berkontraksi, dan memang seringkali kita harus mengatakan bahwa dengan berkontraksi kita tidak produktif. Gitu kan. Lebih baik kita memperbaiki akhlak dalam suasana yang seperti ini. Nah ini kira-kira saudara ya, masukan dari sahabat, kira-kira kenapa muncul topik ini dalam kajian pengantar studi Islam. Jadi Islam itu salah satunya adalah aspek dakwah, agama menyuruh kita berdakwah, Rasul mempraktekkan demikian. Kita sekarang juga melakukan hal yang sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan resonansi ketika Rasul dengan ketika kita. Rasul itu kenapa? Karena pada Rasul itu ada kekuasaan executive leaders, ada judicative leaders, dan juga ada legislative leaders. Dia menyatu pada satu tangan. Di kita ulama beyond government, ulama di luar government, ya, tapi ulama berbicara kepada masyarakat on behalf dari government. Nah, kemudian agama mengikuti perubahan, dan ketika kontraksi antara agama dan dengan perubahan itu kemudian kita harus berkata apa? Dalam bahasa teologi sebutnya dengan takyah, gitu kira-kira. Tidak setuju tapi tidak ngomong tidak setuju, karena kalau ngomong tidak setuju kita akan berhadapan dengan kekuasaan. Oke, saya kira itu dari saya tambahannya. Bisa dipahami nggak oleh saudara-saudara mahasiswa? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak kepada saya? Hadir, Pak. Ya. Sofiur Rahman, Sidik ya. Mengutip dari perkataan Hasan al-Banna dalam bukunya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berkata, sesungguhnya dakwah kami adalah dakwah model salaf, hakikat sufiyah, jalan sunnah, dan berkondisikan politik. Yang saya tanyakan di sini adalah maksud dari berkondisikan politik itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kalau Hasan al-Banna, thariqatul dakwahnya thariqatul da'watul Rasul, bahwa dia kondisikan politik. Kenapa? Karena Rasul sukses dakwah dengan kebetulan sejarah Rasulullah itu
dakwahnya itu bersama dengan kekuasaan politik, karena memang beliau adalah penguasa politik gitu loh. Maka Hasan al-Banna itu dia ingin masuk ke situ, cuman saya juga tidak setuju dengan yang pertama tadi itu, pada Thariqah Sufiyahnya itu ya, Thariqah Sufiyahnya, karena begitu Sufiyah, dia lalu kemudian dia tidak menggerakkan dinamika sosial gitu, tapi menggunakan spirit kenikmatan spiritualnya gitu kan. Tapi kalau semangat dakwah Hasan al-Banna memang dia melalui politik, itulah yang kemudian melahirkan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itulah yang terus bertentangan, berlawan-lawanan atau berhadapan-hadapan dengan pemerintah Ikhwanul Muslimin sampai sekarang. Dan kemudian masuk ke kita mungkin dalam berbagai konfigurasi ormas dakwah ya. Ada HTI dulu kan ketika belum dibubarkan, kemudian mungkin ya ada FPI sebelum dibubarkan mungkin ya, karena FPI itu kan fokusnya pada nahi mungkar. Lalu kemudian ada juga salaf yang sekarang salafi, tetapi salafi terlalu fikih komplementer, fikih komplementer kalau menurut saya, tidak hal yang prinsip. Dia Hasan al-Banna itu ide dakwahnya itu. Jadi agak berbeda dengan Abduh. Abduh itu beradaptasi dengan perubahan gitu lah. Kalau Hasan Banna lawan perubahan yang tidak sesuai, dan kita akan membuat perubahan dengan Islamic ideas gitu. Itulah yang juga memunculkan semangat orang-orang salafi di Indonesia. Kira-kira ya terserah saudara nanti ke depan mau seperti apa, tapi hari ini orang-orang tua saudara itu ikut Abduh, ikut Rasulullah, beradaptasi dengan perubahan. Dan ketika ada kontraksi, dia hanya mengatakan fatwa, tidak boleh. Tapi kan fatwa nggak ada yang mengendalikan. Fatwa itu tidak bisa tidak mengikat pemerintah untuk memakai atau tidak memakai. Fatwa MUI itu maksimal difatwakan, fatwa MUI itu tidak mengikat siapa-siapa. Dia hanya mengatakan bahwa ini benar, ini tidak benar gitu. Tapi tidak lalu kemudian yang tidak benar itu diimplementasikan oleh pemerintah. Tidak harus. Pemerintah ya mengikuti apa yang diamanatkan DPR, lalu kemudian merapat kabinet, lalu kemudian jadi program dan sebagainya. Sepakati masing-masing kementerian bla bla bla. Terus saya katakan human capital kita seperti apa? Yang bisa menggolkan program-program yang seperti ini kan DPR. Tapi maukah kita ke DPR? Saya kira tidak. Setiap satu tahun alumni UIN yang 5.000 itu mau jadi anggota DPR. Tidak ada 10 orang yang mau jadi anggota DPR. Karena berat itu perjuangan mendapat suara dukungan, lalu kemudian yang duduk di DPR adalah orang-orang yang tadi human capital yang tidak diinspirasi oleh Islam tadi, oleh agama. Yang paling strategis di situ. Ide Hasan al-Banna itu bukan berkontraksi pada pemerintah, tapi masuk dalam sel-sel pemerintahan dan pengaruhnya dari dalam. Itu yang menurut saya yang kiblat gerakan Indonesia seperti itu. Dari Abduh. Kegiatan dakwahnya Abduh seperti itu. Jelas Safio Rahman ya? Iya, Pak, jelas. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, izin Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Akhyar. Iya, Prof. Ya, bagaimana sih metode dakwah yang tepat untuk mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, Prof? Gini, kalau Rasulullah sebenarnya ya Rasulullah itu simple. Ibda bin nafsik tumali ghairik. Mulai dengan diri sendiri baru orang lain. Jadi sampaikanlah yang Anda miliki, bukan menyampaikan apa yang Anda ketahui. Sampaikan apa yang Anda miliki, bukan menyampaikan apa yang Anda ketahui.
Tapi kalau Anda menyampaikan apa yang Anda ketahui tapi tidak Anda miliki, maka itu akan mental di mad'unya, itu akan mental. Ada resistansi di dalam di mad'unya itu kan. Gitu. Umpamanya seorang dai bicara tentang sufism lah di televisi kan, enak, logik banget. Tapi bagi orang yang tahu, ngomong apa dia tuh? Gitu kan. Kelakuannya itu kadang komen. Begitu ke komentar orang yang tahu ya. Nah sekarang orang yang blank betul, tidak tahu menau tentang orang itu. Dia dengarkan itu, wah enak-enak ya. Tapi pasti muncul, benar nggak dia begitu? Karena muncul kata-kata itu, benarkah dia begitu? Tapi kalau seperti Rasul mempersonifikasi apa yang dia ingin sampaikan, itu dia adalah personifikasinya. Orang melihat bahwa memang Rasul melakukan itu gitu. Maka orang percaya. Orang percaya gitu kan. Jadi negara menjual. Makanya Pak Presiden itu memulai pertama sekali vaksin adalah presiden gitu loh. Presiden itu bervaksin. Maka orang ikut gitu loh. Gubernur-gubernur suruh buat vaksin duluan, di-shoot, maka orang ikut. Ibda bin nafsik sumali goerik. Trust dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Khatibin nasa ala qadiukulihim. Sampaikanlah kepada orang-orang itu sesuai dengan kemampuan daya pikirnya gitu. Sesuai dengan kemampuan daya pikirnya. Jangan orang yang berpikir sederhana, Anda bikin cara berpikir yang complicated gitu. Satu. Yang orang yang punya pengetahuan sederhana, tapi Anda ngomong dengan bahasa-bahasa yang berat-berat gitu. Maka tidak akan sampai gitu. Maka sampaikanlah ajaran agama kepada mereka sesuai dengan apa yang sesuai tingkat kemampuan mereka. Dan yang ketiga, coba Rasulullah itu kalau berdakwah di mana dia? Di Darul Arqam, di Mekah itu Darul Arqam. Apa yang Darul Arqam tidak kerjakan? Halakoh. 5 orang, 10 orang, 15 orang halakoh gitu. Dibahas setengah 1 jam, 1 jam setengah kan? Diskusi, itulah dakwah gitu. Jadi bukan mimbar, bukan miking, bukan mimbar dan miking, bukan mic ini gitu. Mic itu audiensnya kan beragam dan juga kebutuhannya beragam, maka kemudian si dai biasanya mengambil yang semua orang butuh, yaitu ketawa gitu. Maka dibikin dai lebih banyak membuat orang ketawa. Karena semua orang butuh itu gitu di Jakarta hari ini. Nah, kemudian entertainnya lebih menonjol daripada menyampaikan madatud dakwahnya. Maka yang paling efektif itu dengan halaqah, diskusi. Lalu kemudian yang at all bahwa seorang dai dalam halaqah itu dia harus menguasai konten of dakwah. Kontennya harus dia kuasai. Sekali tidak kita kuasai, orang akan kehilangan kepercayaan. Sekali tidak kita kuasai, orang akan kehilangan kepercayaan. Sekali kita salah mengucapkan ayat, itu orang nggak percaya lagi selalu seumur hidup. Makanya be careful untuk dakwah, kuasai kontennya, kuasai ayat-ayatnya, bahkan kemudian ucapkan ayat itu dengan baik sehingga orang percaya. Trust dulu gitu. Orang udah trust, maka kemudian orang akan percaya kepada kita. Ketika dia orang percaya, maka apa yang kita omongkan akan mereka sedikit demi sedikit akan mereka lakukan. Oh iya benar itu. Oh itu benar. Saya akan melakukan itu. Orang akan berubah dengan pengetahuan. Kembali kepada teorinya pendidikan, teori Bloom, bahwa orang akan behavior berubah setelah ada pengetahuannya. Setelah pengetahuannya bertambah, maka perilakunya akan berubah. Itu sudah. Jadi jangan pada retorika dulu dan jangan pada entertain dulu. Konten, integrity, konten, penguasaan konten, integritas, lalu kemudian juga pengucapan, lalu juga penjelasannya dan pelafalan ayatnya harus dengan benar. Jadi dan demikian tidak harus dakwah itu
sampai 1 jam, 1,5 jam berlama-lama, setengah jam udah cukup. Buya Hamka itu kan dai pada zamannya sangat luar biasa, tidak ada tandingannya, dan dia bukan seorang komedian. Tidak ada orang ketawa kalau beliau berdakwah, serius semuanya. Gitu. Dan orang masuk kepada beliau, gitu. Dari beliau itu masuk. Gitu. Ya, kebetulan beliau adalah guru saya pernah kuliah dengan beliau. Oke, kira-kira itu, saudara. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, silakan. Ada lagi yang lain. Masih ada waktuin ya? Masih ada, Prof. Masih ada, silakan, atau masih ada waktu katanya. Ini kan cerita-cerita dakwah ya. Dan kita bukan dari fakultas dakwah, tapi saya suka dakwah. Saya bikin PKM di Kodi itu tahun 2006. 2000-an awal ya. Berikan kader mubalik. Kenapa berikan kader mubalik? Karena ada alumni dakwah, suruh dia azan subuh. Saya kan alumni dakwah, Pak. Tugas saya khutbah, bukan azan. Azan subuh aja nggak mau ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi salah. Menurut saya salah kaprah. Ya dia sebagai seorang dai ya. Kalau memang nggak ada orang azan ya nggak azan. Nggak ada orang jadi imam dia jadi imam. Dan dia harus mau jadi penceramah, jadi khotib. Oke, silakan. Ada lagi. Yang perempuan. Ini saya nggak tahu teknologi ini. Ini yang halaman 2 melihat kita nggak ini? Bisa, Prof. Bisa melihat. Bisa ya, bisa melihat. Iya. Cuman kita nggak lihat mereka ya. Jangan off cam semua. Iya. Yang terlihat hanya yang on cam. Terus kalau direkam di Zoom, yang muncul cuma yang ini, yang on cam aja. Yang on cam aja, betul. Ya. Jadi di on cam kan lah, jangan semua off cam ya. Nah kalau off cam kadang-kadang dia ya tidur ya apa gitu. Kalau di pasca itu ya, kalau off dari awal sampai akhir ya dianggap nggak hadir. Diawasi oleh karena kelasnya sedikit kan, 16 orang, 15 orang, jadi kelihatan. Dan PJ-nya itu pegawai di pasca itu. Oh, jadi hostnya itu ini pegawai gitu ya? Pegawai ikut di kelas. Yang buka linknya pegawai, jadi dosen mahasiswa tinggal join. Dosen tinggal join aja. Dan pegawai itu nanti ngabsen segala macam dia, gitu kan. Kalau off cam di awal sampai akhir dia dianggap tidak hadir. Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau saya untuk di saat sekarang lebih baik dakwah dengan menggunakan tafsir kauniyah ya, Prof, daripada qauliyah. Kan kalau anak muda sekarang mendengarkan langsung mentah-mentah dari ayat, kadang tidak acuh tak acuh, Prof, seperti itu. Ya, yang pertama memang akan sangat bagus kalau dai yang akan memasuki anak-anak muda, karena sekarang ini kan memang generasi transformatif ini. Dan generasi saya yang dari baby boomers itu sudah nggak nyambung dengan anak-anak yang digital native. Anak-anak digital native itu kan nggak kita sampai mungkin juga nggak begitu paham gitu kan. Maka di Bandung itu ada yang punya kostum dakwah itu, dia bukan pakai sarung, pakai jas, pakai kopiah, tapi pakai baju apa? Yang pakai yang di film-film itu, film-film kartun itu. Bukan kartun, di film-film animasi itu loh. Itu kan aneh-aneh itu. Kenapa kok dakwah pakai gitu kan. Iron Man apa gitu, saya nggak begitu paham. Kok aneh anak-anak. Kalau saya kan bukan praktisi dakwah, jadi nggak begitu ngikut. Cuman begitu ada informasi kok kayak begitu. Lalu kemudian yang kedua, ada yang gayanya itu sebenarnya kayak Gus Miftah aja sih. Saya sendiri nggak begitu paham ya ini ya, karena
Gus Miftah memang di bawah saya ya, generasinya mungkin generasi Z atau generasi Y. Tapi dia masuk ke adaptasi ke generasi milenial gitu. Dan bahkan di digital di apa tuh, anak digital native saja dia masih bisa masuk gitu, Gus Miftah itu. Tapi kalau bagi saya sebenarnya nggak begitu masuk akal, kenapa begitu sih gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya saudara ya, pertama dari segi casing itu boleh menyesuaikan kepada kebutuhan itu. Konten itu boleh saja masuk kepada kebutuhan kebutuhan logical thinking mereka gitu kan. Umpamanya mereka lebih suka dengan fakta-fakta empirik, ya silakan aja mulai dengan fakta-fakta empirik gitu kan. Karena tapi gini saudara Sidik itu, kenapa sejarah dakwah itu dari zaman Rasulullah terus sampai zaman para sahabat sampai ke Rasyid Ridho yang bikin Kuliatul Dakwah dari Mesir itu, di Mesir itu bikin Kuliatul Dakwah, sampai di kita itu masih transformatif. Karena memang dakwah itu kan menyampaikan pesan-pesan perennial dari atas untuk disampaikan kepada umat gitu kan. Nah, kalau kemudian dibalik apa yang terjadi di umat itu diambil oleh kita disampaikan kepada mereka, ini harus bagusnya disaring dulu dengan kajian keagamaan, jangan sampai kemudian yang reformulasi empirik itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh pesan wahyu. Maka harus di adjust dengan itu dulu kalau saya Sidik ya. Jadi kalau memang kebutuhan anak-anak milenial sekarang itu umpamanya kebutuhannya fakta empirik, ya silakan fakta empirik, tapi kemudian si dai-nya itu harus menjustit dulu ke yang fakta empirik itu dengan pesan-pesan perennial dari Allah, dari Tuhan. Lalu kemudian ketika ini benar silakan disampaikan. Kalau kemudian di-adjust hanya oleh common sense belaka, saya khawatir itu kita akan tersesat dari kemauan-kemauan Tuhan. Itu kira-kira dari sedikit ya. Jadi memang ada proses mensintesiskan antara fakta empirik dengan kemauan perennial Tuhan. Dan kita bisa mensintesiskan, kita sebagai eskalatornya kita silahkan. Karena kita yang punya pengetahuan kan kita. Sehingga kemudian yang kita sampaikan itu format-format fakta empirik itu justed oleh Al-Quran atau Al-Quran dan As-Sunnah, hingga tidak menyimpang dari kemana jalan Islam. Kira-kira gitu Sidik ya. Masih Pak. Oke, jadi ya harus kreatif lah. Ya itu harus kreatif. Saya harus kreatif. Kayaknya saya juga nggak begitu banyak bergerak di bidang kegiatan dakwah, tapi ya senang saja dalam berkegiatan dakwah dan mengajari mereka berdakwah. Saya senang. Saya sekarang masih dosen di pendidikan kader Mubalik, tapi saya bukan dai. Tapi memberikan jadi kader pendidikan kader. Jadi saya dosennya, saya salah satu pengajarnya. Oke, ada lain silakan. Izin bertanya, Bro. Silakan. Bagaimana? Yusuf Sakir ya? Ya. Oke. Bagaimana cara berdakwah bagaimana cara berdakwah dengan baik dan benar kepada orang non-Muslim dengan tidak menyinggung perasaan dan agama mereka? Kalau ada Muslim mau dengarkan dakwah kita luar biasa bagus. Biasanya mereka nggak mau dengerin dakwah kita kan. Nah, kalaupun mungkin itu di forum-forum yang tidak spesifik kayak televisi. Itu kan forumnya mungkin ada muslim ada non-muslim gitu kan. Kalau forum semuanya non-muslim nggak akan ada forum itu.
Semuanya non Muslim tiba-tiba suruh pengen mendengarkan ceramah Isra Mi'raj dari orang Islam, nggak akan ada itu. Sama halnya juga kita yang dari masjid nggak akan pernah mau dengarkan khutbah orang Kristen. Tapi ketika di Kristen ada channel live, di Indovision ada channel live, itu kan semua orang boleh nonton. Kalau nonton Muslim TV yang ada di Indovision itu semua orang boleh nonton gitu kan. Nah, bagaimana konten di sini jangan sampai kemudian masuk ke wilayah yang paling sensitif, yaitu apa? Wilayah yang paling sensitif itu yaitu ajaran. Prinsip-prinsip ajaran, khususnya ajaran-ajaran teologinya atau sistem keyakinannya. Kalau udah masuk ke situ, sebenarnya Rasulullah sendiri ketika orang-orang Kristen Najran dari Saudi Arabia itu gini, saudara, di Arabia Selatan itu sebelum berbatasan dengan Yaman ada suku namanya suku Najran. Sampai sekarang Kristen. Di zaman Rasul itu Kristen. Dan tidak mau masuk Islam. Mereka datang ke Madinah, ingin berdiskusi dengan Muhammad, Rasulullah, berdiskusi dengan Muhammad, Rasulullah, gitu kan. Dan mengajak Muhammad untuk jadi Kristen, gitu loh. Tidak bisa, saya ini Islam, dengan agama yang saya bawa dari Allah itu adalah Islam, gitu kan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan Anda salah, gitu kan. Luar biasa. Rasulullah dalam diskusi 2 hari tidak pernah mengatakan cara berpikir, cara berteologi Anda salah. Tapi dan juga apa ya? Dia hanya mengatakan sistem ketuhanan yang benar yang saya yakini ini, gitu. Silakan kalau Anda sependapat saya ikut dengan kami. Tapi mereka juga nggak mau ikut Muhammad. Muhammad pasti dia nggak akan mau ikut mereka. Tapi ketika orang Najran itu kan 2 hari 2 malam tuh di Madinah. Di mana nginep? Pasti di masjid, kan nggak ada hotel. Ada diinapkan di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah salat subuh, salat zuhur, Muhammad, Anda salat enak-enak aja. Kami juga boleh ibadah. Silakan ya kalau Anda mau ibadah, tapi jangan bersama-sama kami. Dia bikin forum sendiri di belakang di halakohnya dia bikin kebaktian. Di kebaktian Kristen di Masjid Nabawi. Artinya Rasulullah itu sangat toleransi, sangat memahami dan sangat mengapresiasi keyakinan yang berbeda gitu, walaupun dia Rasul gitu. Tidak lalu karena Anda murtad, Anda salah, Anda dibunuh, nggak ada cerita. Rasulullah sangat toleransi. Jadi sekali lagi, yang non Muslim yang berbicara agama kepada orang yang tidak sepaham, tidak seagama dengan kita, yang di forum-forum yang memang semua orang boleh nonton, seperti di channel yang Muslim TV di Indovision, itu kan semua orang boleh nonton. Tidak boleh menyinggung sistem keyakinan agama lain. Jelaskan aja sistem keyakinan agama kita yang begini seperti ini. Ini yang kami yakini. Tidak boleh mengatakan bahwa mereka itu salah, nanti mereka marah. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan itu. Kemudian Allah mengatakan la ikraha fid din. Jadi dipaksa untuk beragama untuk Islam, nggak dipaksa orang masuk Islam. Jadi kalau Islam dia harus yakin betul gitu kan. Bahkan kemudian Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah sayahdi ala ila ma yasha. Jadi apa yang dia kehendaki akan diberikan petunjuk itu supaya masuk Islam. Oke, kira-kira itu. Jelas ya? Syakir ya? Terima kasih. Oke, jadi kita tidak boleh nyinggung perasaan orang lain. Tidak boleh nyinggung sistem keyakinan orang lain lah. Kita jelaskan yang Islam aja yang dengan benar. Baik. Jadi gini, kalau prinsip dalam Islam itu semua benar, semua salah, dan kita mengamalkan apa yang kita yakini. Atau gini, semua benar, tapi semua punya peluang salah. Kalau mukhatiyah semua salah, tapi semua punya peluang benar. Tapi kalau musawibah itu mengatakan bahwa
Semua itu benar, tapi semua punya peluang salah. Dan saya akan mengamalkan apa yang saya yakini. Di antara 4 mazhab yang ada, umpamanya, tambah segala Indonesia, tambah Muhammadiyah, tambah Persis. Nah, Persis, Muhammadiyah, NU yang menggunakan 4 mazhab, itu semuanya benar, tapi semua punya peluang salah. Dan saya mengamalkan apa yang saya yakini. Clear itu ya. Kemudian kalau dalam dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang benar itu Islam. Yang benar itu Islam. Tapi tidak mengatakan tidak boleh mengatakan Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu salah. Bukan itu terusannya. Yang benar itu Islam, dan saya hargai mereka yang berpendirian berbeda. Gitu. Itu kalimat yang paling benar itu di Indonesia hari ini. Dan itu dari referensi dari Rasulullah ketika dia ada orang-orang Najran ke Makkah, ke Madinah itu. Baca di Surah Nabawi ya. Di Surah Nabawi itu dibaca ada seperti itu. Kelihatannya cukup ini ya. Itu ada yang raise hand, Prof. Oh, siapa? Zaki apa, Ki? Saya mau bertanya, Prof, bagaimana hukumnya para selebriti atau pendakwa terkenal yang berdakwah di dunia maya dengan mematok harga selangit? Bagaimana, Prof? Mematok harga ya? Mematok harga. Gini, sebenarnya itu kan bukan bicara tentang hukum halal dan haram. Bukan bicara hukum dan halal dan haram. Yang pasti tidak boleh dikomersialkan itulah ibadah mahdah. Ibadah mahdah. Dalam buku saya, Anda baca di buku hukum Islam dan peraturan sosial ya, itu saya sempat mengatakan juga, kalau baca Quran, khutbah itu ibadah. Kenapa? Karena khutbah itulah 2 rakaat salat zuhur. Karena khutbah itu adalah ibadat mahdoh, maka tidak boleh berhonor dari khutbah. Gitu. Khutbah Jumat ya, tidak boleh berhonor. Kenapa? Karena itu mengkomersialkan yang perbuatan ibadat mahdoh. Gitu. Baca Quran itu ibadat mahdoh. Man qara harfan walau arfan walau bi'asyan salat la taqul alif lam mim harfan walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Jadi memang itu ibadat mahdah gitu. Maka tidak boleh berhonor dari membaca Quran. Dalam buku saya itu ada itu. Nah, itu kenapa? Karena ibadat mahdah. Nah, sekarang ini dakwah. Apa itu ibadat mahdah? Mungkin orang akan menanyakan kalau itu ibadat mahdah, ngajar agama di kelas di sekolah juga ibadat mahdah gitu. Maka kemudian itu menjadi ibadah dalam profesi, ibadah dalam kegiatan profesi, dalam kegiatan sosial. Tapi ada ibadahnya, nilai ibadahnya. Nah, ketika dia profesi, itu antara halal dan haramnya sudah selesai itu. Mau pakai honor atau tidak pakai honor itu silakan, itu sah-sah saja. Tapi ketika honor selangit, honor sekian, itu kan sudah masuk ke dalam dimensi etik. Etis atau tidak etis gitu. Etis atau tidak etis gitu. Nah, sebenarnya begitu. Kalau saya berdakwah, saya tidak pernah minta honor saya kalau berdakwah. Honor saya dosen sudah cukup lah. WNS. Tapi saya juga tidak banyak berdakwah ya, karena dakwah gaya saya kan sekarang sudah tidak zamannya. Saya masih style Buya Hamka, jadi selama sebentar, setengah jam, seperempat jam, tapi serius, tapi tersampaikan idenya, ajaran. Kalau sekarang ada canda-candanya, ada ketawa-ketawanya, itu yang dipakai orang. Ya gitu. Jadi dimensi etik itu. Dimensi etik itu dia mungkin artinya kalau dimensi etik itu antara baik dan tidak baik, baik atau buruk gitu. Tidak ada persoalan sah dan tidak sah atau haram dan halal atau haram. Kira-kira Zaki ya. Iya baik Pak.
Aspek dakwah jadi menarik ini ya. Banyak orang bertanya, masa yang bertanya aspek dakwah ini. Ya, Prof. Baik, saya kira gitu dulu ini. Silakan itu. Ya, kebetulan sudah cukup waktunya, Prof. Sudah habis. Betul, terima kasih. Kita cobain itunya dan kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan masuk dengan saya. Kalau hari Senin nanti dengan Bu In aja, karena beliau adalah bagian dari perjuangan gender di UIN. Dan beliau akan jelaskan tentang gender dalam Islam. Kan? Kalau saya nanti mungkin hari Jumatnya bisa berpartisipasi lagi. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini ya. Kita lihat ya. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.